Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ursila lil alam. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, pencinta Allah, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta kajian Ramadan. Alhamdulillah di pagi hari awal Ramadan ini kita kembali untuk mencintai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal Ramadan yang penuh dengan berkah, kita akan kembali untuk mengkaji kitab tafsir. Insyaallah kajian ini akan berlangsung hingga 20 Ramadan ke depan. Jadi sahabat-sahabat yang ingin mendalami kajian tafsir, cinta terhadap ilmu-ilmu tafsir, maka mari kita sama-sama mengikuti kajian ini hingga 20 hari ke depan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh dengan berkah akan senantiasa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada awal pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan metodologi pengajaran tafsir yang akan disampaikan adalah dengan metodologi perbandingan atau tafsir muqaran, tafsir perbandingan. Namun yang dibandingkan adalah pada penjelasan khusus surat Al-Waqiah. Ada surat Al-Waqiah. Tidak banyak tafsir yang kita bandingkan, karena kalau membandingkan semua kitab tafsir maka akan habis waktunya. Karena di luar sana banyak kitab-kitab tafsir yang bermutu. Untuk menghemat waktu, maka tafsir yang akan kita bandingkan yaitu 3. Yang pertama adalah tafsir yang sudah berada di tangan sahabat-sahabat, namanya kitab At-Tazkir li Ulumit Tanzil. At-Tazkir li Ulumit Tanzil yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ahmad bin Juzzi bin Juzzi Al-Kalabi Al-Ghurnati Al-Andalusi. Ini tafsir, kitab tafsir yang pertama yang akan dibandingkan dan akan kita dalami pendalaman tafsirnya melalui perbandingan. Namun lagi hanya pada fokus surat Al-Waqiah, karena untuk menghemat waktu. Karena kalau seluruh surat ya, mungkin fokusnya akan lebih lama lagi. Dan yang kedua, sebagai bahan perbandingannya akan disampaikan juga kitab tafsir Hasyiah Al-Allamah As-Sawi. Hasyiah Al-Allamah As-Sawi ini syarah tafsir Al-Jalalain, syarah dari tafsir Al-Jalalain.
Kitab Hasyiah Al-Allamah As-Sawi ini dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Tentu sekali lagi yaitu fokusnya adalah pada Quran surat Al-Waqiah. Pada kitab ini penjelasannya ada pada juz keempat, sama dengan kitab At-Tashil di Ulum Tanzil itu pada juz yang keempat. Kemudian yang ketiga, tidak salah pula apabila kita orang Indonesia mempelajari Al-Quran dan Tafsir Kementerian Agama. Yang tentu kalau tafsir dari Kementerian Agama dikarang oleh beberapa ahli tafsir, dan ini untuk melengkapi kajian kita 20 hari ke depan, yaitu dalam mengkaji Quran surat Al-Waqiah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah pada setiap kitab tafsir itu akan selalu dijelaskan, yaitu posisi dari surat, apakah tergolong makkiyah atau tergolong madaniyah. Semua, ya, termasuk di kitab At-Tashil yang Ulum Tanzil, lalu di kitab Hasyiah Al-Allamah As-Sawi juga termasuk di dalam Quran surat dan tafsirnya, Quran dan tafsirnya Kementerian Agama. Jadi yang pertama adalah posisi dari Quran surat Al-Waqiah. Posisinya adalah tergolong makkiyah. Kalau bicara makkiyah, maka berarti surat itu berasal dari Makkah. Oke, jadi surat itu tergolong bangsa Mekah. Lalu penafsiran bangsa Mekah itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, Quran surat makkiyah berarti Quran surat itu diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Berarti makkiyah berhubungan dengan geografis, berhubungan dengan letak atau posisi kota Mekah dan sekitarnya, makkiyah. Lalu kalau madaniyah, karena surat itu ada 2 pilihannya, kalau tidak makkiyah, madaniyah. Maka kalau pengertian yang pertama makkiyah atau madaniyah, bangsa Mekah atau bangsa Madinah itu dinisbatkan, dikaitkan dengan geografis, dengan tata letak kota atau daerah, maka berarti Quran surat Al-Waqiah disebut makkiyah, yaitu surat itu diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Yang pertama, untuk memahami posisi makkiyah atau madaniyah. Yang kedua,
Penjelasan Makkiyah atau Madaniyah adalah dinisbatkan, dihubungkan dengan penduduknya. Kalau tadi kotanya, sekarang penduduknya yang menghuni kotanya. Berarti surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan untuk orang-orang Mekah dan sekitarnya. Karena bicaranya adalah orang, bicaranya adalah penduduk penghuni kota. Maka berarti surat disebut Makkiyah atau Madaniyah adalah bahwa surat itu diturunkan untuk orang-orang atau penduduk Mekah atau penduduk Madinah. Kalau penduduk Mekah disebutnya adalah Makkiyah. Kalau penduduk Madinah Madaniyah. Yang ketiga, ini interpretasi penafsiran dari Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari peristiwa hijrah dan sebelum hijrah. Dilihat dari peristiwa hijrah dan sebelum hijrah. Akan dikatakan Makkiyah yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka berarti kalau ada surat Makkiyah, surat itu diturunkan sebelum hijrah, sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah, berarti surat-surat itu dihubungkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Maka ketika ada kalimat atau ada posisi surat itu kemudian Madaniyah, maka berarti surat itu diturunkan sesudah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan Makkiyah atau Madaniyah. Jadi kalau disimpulkan, Makkiyah dan Madaniyah itu cara memandangnya, cara pandangnya melalui 3 cara. Yang pertama, melihat Makkiyah dan Madaniyah dilihat dari geografisnya. Berarti dilihat dari tempatnya. Ada surat Al-Waqi'ah termasuk Makkiyah, berarti surat Waqi'ah diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Kalau Makkiyah. Kalau ada surat Madaniyah, maka berarti surat itu diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Cara pandang yang kedua untuk memahami Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan menghubungkan penduduk terhadap penduduk atau penghuni dari kota atau daerah. Jadi kalau ada surat disebutnya Makkiyah, maka berarti surat itu diturunkan untuk orang-orang atau penduduk Mekah dan sekitarnya. Tetap ada dan sekitarnya, karena tidak hanya di kota Mekah saja, pasti akan ada tujuan, yaitu orang-orang yang tinggal di sekitar area tersebut, area Mekah. Begitu juga Madaniyah. Maka berarti Madaniyah adalah surat yang diturunkan untuk orang-orang atau penduduk Madinah dan sekitarnya. Cara pandang yang ketiga melihat posisi surat Makkiyah atau Madaniyah adalah dengan melihat menghubungkan
peristiwa hijrah sebelum hijrah maupun sesudah Hijrah. sebelum hijrah maupun sesudah hijrah. Kalau sebelum hijrah posisinya Nabi berada di mana? Mekah. Di Mekah. Lalu hijrahnya kemana? Madinah. Berarti ketika ke Madinah Nabi Muhammad sudah Hijrah. hijrah. Maka berarti kalau ada surat itu makiyah, maka berarti surat itu diturunkan Sebelum sebelum hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Siapa yang hijrah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Lalu kalau ada surat itu disebutnya Madaniyah, maka berarti surat itu diturunkan kota Madinah. sesudah hijrah. Sesudah hijrah dari mana? Mekah. Dari Mekah ke Madinah. siapa yang hijrah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu untuk melihat Makkiyah dan Madaniyah. Dan untuk 3 kitab tafsir ini semuanya menampilkan hal yang sama. Jadi setelah nama suratul Waqi'ah, lalu kemudian di bawahnya ada Makkiyah. Di kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil juga sama. Lalu di kitab Hasyiyah Al-Alamah As-Sawi juga sama, ya. Juga di dalam Quran dan tafsirnya Kementerian Agama itu sama. Oke. Kemudian pada lembaran yang kalian miliki, ya, kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil, setelah nama surah Al-Waqi'ah, posisinya ada Makkiyah, ya. Setelah Makkiyah kemudian ada jumlah ayat. Ini untuk melihat profil dari surat Al-Waqi'ah. Namanya surat Al-Waqi'ah. Lalu dia berada pada posisi Makkiyah. Nah, tadi untuk memahami Makkiyah dengan 3 cara pandang tadi. Kemudian jumlah ayat yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah. Mari kita lihat di lembaran fotokopi kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil yang berada di hadapan kalian, itu ada kalimat illa ayatai wahid wa samanin wa itna wa samanin famadaniyatani. Secara umum Quran surat Al-Waqi'ah ini adalah tergolong Makkiyah, kecuali 2 ayat. Illa ayatai, kecuali 2 ayat. Ayat apa saja? Ayat ke-81 dan ayat ke-82. Coba dicarikan ayat 81 itu yang mana dan bagaimana bunyinya. Gimana? 81. Yang jelas dong suaranya. Apa bihadal hadis ya antum? Apa bihadal hadis? Apa bihadal hadis Dapat tulisan ya? Ya.
Apa bihadzal hadits antum mudhinun. 81 dan ayat 82. Fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ada dua ayat yang tergolong bukan makiyah tetapi madaniyah. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab At-Tashil seperti itu. Surat Waqiah posisinya makiyah kecuali dua ayat, yaitu ayat ke-81 dan ayat ke-82. 81 dan 82 tidak termasuk surat makiyah, tetapi surat madaniyah atau ayat madaniyah. Maka dua ayat ini tergolong madaniyah. Begitupun di dalam kitab Hasyiah Al-Alamah As-Sawi dengan redaksi apa bihadzal hadits al-ayat wa thullatun minal awwalin wa thullatun minal awwalin al-ayat. Ini perbedaan di dalam ayatnya saja. Jadi kalau At-Tashil li Ulumit Tanzil adalah ayat 81 dan 82 yang berbunyi adalah afa bihadzal hadits antum mudhinun. Kemudian ayat 82-nya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. 82. Sementara di dalam kitab Hasyiah Al-Alamah As-Sawi itu yang tergolong madaniyah, artinya bukan tergolong makiyah, berarti tergolong madaniyah adalah ayat apa bihadzal hadits, berarti ayat yang ke-81 tadi. Kemudian wa thullatun minal awwalin, ayat keberapa? Wa thullatun minal awwalin. Berapa? 39. Benar? 39. Wa thullatun minal awwalin. Betul ya? Betul ya? Ayat ke 39. 13 juga sama. Sama Pak ya? Hah? Ada yang sama ya? Ayat 13 juga sama. Gimana? Ayat 13 juga sama. 13 terus 39. 39, 13 dan 39. 39. Kecuali ayat apa bihadzal hadits dengan thullatun minal awwalin. Itu versi dari dua kitab, ya. Versi dari dua kitab. Namun di dalam kitab tafsir Quran dan tafsirnya Kementerian Agama itu tidak ada penjelasan bagian ayat yang tergolong madaniyah. Hanya dijelaskan surat Al-Waqiah terdiri dari jumlah ayat termasuk kelompok surat Makkiyah. Walaupun di dalam kitab At-Tashil di Ulumit Tanzil tidak semua surat Waqiah tergolong Makkiyah.
Madaniyah. Tetapi berbeda juga versinya menurut Hasyiah Al-Alama As-Sawi, ya. Yang tergolong Madaniyah dalam Quran surat Waqiah adalah apa bihadzal hadis, berarti ayat ke 81 dan Thullatun minal awwalin ayat 13 dan ayat 39. Jadi tidak perlu dipertentangkan, ini adalah pendapat dari para ahli tafsir. Kemudian dijelaskan setelah posisi Makkiyah dan Madaniyahnya, lalu dijelaskan jumlah ayat yang ada di dalam surat Al-Waqiah. Kira-kira yang sudah menghitung ada berapa surat Al-Waqiah ayatnya itu? 90. Baik. 96 menurut siapa? Nah, satu menurut Quran dan tafsirnya Kementerian Agama itu terdiri dari 96 ayat. Apa yang kalian hitung? Ya, itu sesuai dengan Quran dan tafsirnya Kementerian Agama. Itu terdiri dari 96 ayat. Lalu bagaimana menurut kitab At-Tasihil Ulum Tanzil yang ada di hadapan kalian? Wa ayatuha sittun wa tis'un. Dan ayat-ayat Waqiah itu jumlahnya 96 juga. Jadi sama antara tafsir Kementerian Agama dengan tafsir At-Tasihil li Ulum Tanzil. Bagaimana menurut Hasyiah Imam As-Sawi? Ternyata ada sedikit perbedaan. Menurut Imam As-Sawi, wahia sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayat. Di dalam kitab tafsir Hasyiah Al-Alama As-Sawi mengatakan bahwa jumlah ayat Quran surat Waqiah itu sittun 6, sab'un atau 7, dari tis'una ayat 90 ayat, berarti 96, 97 atau tis'un wa tis'una ayat 99. Jadi Hasyiah Al-Alama As-Sawi menghitungnya jumlah ayat dari surat Al-Waqiah adalah dari mulai 96, 97 dan 99 ayat. Kalau 97 tambahannya yang mana? Kalau 99 tambahannya juga yang mana? Nah ini kalian harus teliti nanti, ya. Ini menjadi PR bagi kalian untuk mendalami kajian ilmu tafsir nanti di masa yang akan datang. Nanti kalian bisa cek lagi pendapatnya Al-Alama As-Sawi Al-Maliki. Oke. Setelah profil nama surat, kemudian Makkiyah, lalu jumlah ayatnya, ya, jumlah ayatnya, maka berikutnya adalah posisi surat ini diturunkan setelah surat apa? Ini dijelaskan di dalam kitab At-Tasihil Ulum Tanzil pada juz keempat pada surat Al-Waqiah, bahwa surat Waqiah diturunkan setelah surat Toha. Setelah surat Toha.
cukup tinggi bahwa Waqiah diturunkan setelah surat Thaha. Sudah ya, kita sudah bisa melihat sekelumit profil tentang Quran surat Al-Waqiah. Jadi nama surat itu apa? Al-Waqiah. Posisinya tergolong Makkiyah. Tapi ada beberapa ayat yang tergolong Madaniyah. Kalau At-Tashkir menghitungnya ada 2 ayat yang tergolong Madaniyah, yaitu ayat 81 dan ayat 82. Bunyinya 81, apa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Itu menurut tafsir Ulumul Tanzil. Sedangkan menurut tafsir Asy'ari As-Sawi Al-Maliki, ya, tafsir Jalalain, bahwa yang tergolong Madaniyah itu ada ayat ayat 81, yaitu apa bihadzal hadits, dan tsullatun minal awwalin, berarti ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-39. Jumlah ayatnya 2 tafsir sepakat 96, yaitu At-Tashkil Ulumul Tanzil dengan tafsir Kementerian Agama. Sementara menurut Hasyiah Al-Allamah As-Sawi adalah 96, 97 dan 99 ayat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab At-Tashkil Ulumul Tanzil tidak diawali dengan basmalah sebelum idza waqa'atil waqi'ah. Sementara di dalam Hasyiah Al-Allamah As-Sawi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Kalau di dalam tafsir Kementerian Agama diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Baik. Itu posisi awal surat. Kemudian ketika menjelaskan Quran surat Al-Waqi'ah, 3 kitab tafsir ini berbeda di dalam menyajikan kejelasan. Kalau At-Tashkil Ulumul Tanzil yang ada di hadapan kalian diawali dengan kandungan surat Al-Waqi'ah. Diawali dengan penjelasan kandungan surat Al-Waqi'ah. Kalau Hasyiah As-Sawi tafsir Jalalain itu dijelaskan, yaitu tentang keistimewaan Quran surat Al-Waqi'ah. Fadhail atau khosais, keistimewaan, keutamaan Quran surat Al-Waqi'ah. Apa keutamaannya kalau baca Waqi'ah? Ada dijelaskan di bagian pertama kitab Hasyiah As-Sawi. Sementara di dalam tafsir Kementerian Agama, hal yang pertama kali disampaikan adalah pokok-pokok isi dari Quran surat Al-Waqi'ah. Jadi setiap orang, setiap pengarang akan berbeda corak, akan berbeda gaya pemikirannya. Kalau At-Tashkil Ulumul Tanzil, yang pertama kali ditampilkan adalah kandungan isi Quran surat Al-Waqi'ah. Kalau Hasyiah As-Sawi
Nanti maksimalnya sampai pukul 6.30 maksimalnya. Ya, maksimalnya. Ya, kita akan kita lihat bagaimana perkembangan dari mata kalian. Kalau matanya kriuk-kriuk. Tapi ini hal yang baru bagi kalian kan. Biasanya bangun setelah subuh kalian tidur lagi. Di pesantren tidak demikian. Setelah sholat subuh ngaji lagi. Nanti mulai pukul 8 ngaji lagi sampai zuhur. Ya, setelah zuhur kalian istirahat dulu sebentar. Ya, baru pukul 2 sampai asar ngaji lagi. Sampai asar. Habis asar ngaji lagi. Sampai pukul 5 sore. Setelah 5 sore kalian siap-siap untuk menghadapi buka puasa. Setelah maghrib buka, setelah maghrib buka, kemudian rehat sebentar, persiapan sholat tarawih. Setelah tarawih tadarus Al-Qur'an. Setelah tadarus Al-Qur'an jadi kalian akan disibukkan di bulan Ramadan dengan ngaji dan ngaji dan itulah disebutnya ngaji pacaran. Berpacarannya dengan kita. Ngaji pacaran kita. Jadi berpacarannya dengan kita. Baik. Silakan kalian lihat dalam kitab At-Tasir li Ulumit Tanzil yang ada di hadapan kalian. Ini tulisannya cukup kecil ya. Dan bagi saya yang seperti dengan Bapak itu sudah dibantu dengan kacamata ya. Karena kecilnya huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya Quran Surat Al-Waqi'ahnya sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbaththah wa kuntum azwajan thalatha ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ayat yang tadi dibaca ada garis ya, ada garis. Lalu ada angka 1. Baik, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kandungan yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah pada kitab
al-waqi'ah. Ay ada muhtawas surat. Ini kandungan surat al-waqi'ah. Kenapa pakai as-surah dan tidak ada as-suratul waqi'ah? Karena alnya menunjukkan makrifat dan alnya adalah al-ahdu lidzidni, yaitu al yang sudah ada di hati. Karena kita menjelaskan waqi'ah, maka yang disebut dengan surat ini adalah surat al-waqi'ah. Jadi tidak perlu lagi muhtawa suratil waqi'ah. Cukup waqi'ahnya diwakilkan dengan al, muhtawa surat, kandungan surat yang ada di dalam al-waqi'ah. Wa suratul waqi'ah kama huwa wadihun min ismiha tatahaddatsu 'anil qiyamati wa khususiyatiha. Ini kita gundul, kita botak. Kita gundul, kita botak. Pak, bagaimana kalau dibaca patah semua? Nah, kalau gundul mah boleh aja. Wasura wasarata wasawarata wakaata ada. Ya namanya juga gundul, boleh dibaca apa saja. Pak, bagaimana kalau dibaca doma semua? Busuru boleh. Atau dibacakan semua bisiritil bikiitik ini. Tapi teknik membaca bahasa Arab ini ada tata caranya, ada rumus-rumusnya. Rumusnya menggunakan nahwu dan MP. Nahwu dan makanya penting kalian untuk belajar gramatikal bahasa Arab, ya, untuk belajar tarkib, susunan bahasa Arab. Kapan dibaca doma, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, itu ada ilmunya. Jadi kalau kalian mau membaca huruf akhir dari kalimat, dari lafaz, Pak, saya mau baca suratu, apa suratan, apa surati, nah maka berarti itu menggunakan ilmu nahwu, ilmu yang mengatur tata cara membaca akhir dari kalimat. Dibaca doma, dibaca rofa, atau dibaca fathah, dibaca nasab, atau dibaca kasrah, atau dibaca jem, atau dibaca jazm, dibaca sukun, atau dibaca mati. Itu alatnya adalah dengan menggunakan alat nahwu yang kalian pelajari, yaitu melalui tamyiz dan amthilati. Tapi nanti di kajian yang akan datang, ya, maka akan dirinci nanti. Ada sampai kepada alfiyah, nanti akan dari mulai jurumiyah, lalu himriti dan alfiyah. Untuk yang kelas 12 tahun yang akan datang sudah belajar alfiyah dengan bapak. Kelas 12 sudah akan belajar alfiyah. Oke. Adapun sorof itu akan membahas tentang bangunannya, ya. Kenapa waqi'ah tidak mawqu'ah, tidak waqa'a yaqa'u waqa'an, enggak, kenapa enggak waq'an? Bahwa waqi'un wa dzaka mawqu'un. Terus mana waqa'a yaqi waqa'a yaqi'u waq'an wa huwa waqi'un wa dzaka mawqu'un. La tapi mawqi'un
kalimat yang akan dibahas melalui sorot. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di bawah angka 1 ada muhtawa surah, ay hada muhtawa surati. Kandungan surat Al-Waqi'ah. Wa suratul waqi'ati, wa dan suratul waqi'ati bermula surat Waqi'ah. Wa suratul waqi'ati dan bermula surat Waqi'ah kama seperti halnya huwa, yaitu dia, wadihun itu jelas, min ismiha dari nama Waqi'ah. Wa suratul waqi'ati dan bermula surat Waqi'ah kama seperti halnya, seperti keterangan huwa yang mana ma, wadihun itu jelas, min ismiha dari namanya Waqi'ah. Tatahaddatsu itu membicarakan apa? Waqi'ah. Tatahaddatsu itu membicarakan apa? Waqi'ah. Surat Waqi'ah membicarakan tentang apa? Adil qiyamati, tentang kiamat, tentang keadaan kiamat. Wa khususiyatiha dan wa khususiyatiha dan kejadian-kejadian kiamat dan kejadian-kejadian yang real di hari kiamat. Wa hadzal makna dan bermula ini arti wadihun itu jelas fi jami'i ayati surati as-sitti wa tis'in, fi jami'i ayati surati as-sitti wa tis'ina, pada seluruh ayat surat Al-Waqi'ah yang 96, yang berjumlah 96. Walida dan karena itu, walida dan karena ini, walida dan karena ini, fa inna hadzal mawdu'a huwal asasu fil bahthi. Walida dan karena ini tentang kiamat. Fa inna, karena maka inna sesungguhnya hadzal mawdu'a, ini topik. Fa inna, maka sesungguhnya hadzal mawdu'a, ini topik pembahasan. Huwa, yaitu mawdu' al-asasu itu menjadi dasar, fil bahti di dalam pembahasan. Jadi karena Waqi'ah ini adalah membicarakan tentang kiamat dan kejadian-kejadian yang real di dalamnya, maka jadi jelaslah Waqi'ah itu adalah di dalam seluruhan surat yang ke-90 yang berjumlah 96 itu, topiknya adalah topik kiamat menjadi dasar dari pembahasan. Illa kecuali annana nastati'u an nulakhisa mawdu'ati surati fi thamaniyati aqsamin. Illa annana nastati'u an nulakhisa mawdu'ati surati fi thamaniyati aqsamin. Illa kecuali annana sesungguhnya kami, nastati'u mampu, siapa kami, annulakhisa untuk meringkas, annulakhisa untuk meringkas, mawdu'ati surati topik-topik yang ada pada surat Al-Waqi'ah.
Meringkasnya fi thamaniyati aqsamin, di dalam 8 bagian. Fi thamaniyati aqsamin, di dalam 8 bagian. Kata Imam Al-Juzi Al-Kalabi mengatakan bahwa Quran Surat Waqiah sebagaimana sudah jelas dari namanya Waqiah, berarti membicarakan tentang kiamat dan kejadian-kejadian yang real, yang detail di dalam kiamat. Oleh karena itu, mana kiamat itu penuh di dalam semua ayat yang ada di dalam surat Waqiah yang berjumlah 90. Nah, oleh karena itu topik pembicaraannya yang dibahas dasarnya adalah hari kiamat. Karena 96 itu bicara tentang kiamat, ya. Kata Imam Muhammad Juzi Al-Kalabi, kami mampu untuk meringkas dari 96 kejadian itu, kami ringkas menjadi berapa? 8 bagian. Isi dari kejadian-kejadian kiamat itu yang ada di dalam Quran Surat Waqiah diringkas menjadi 8 bagian. Yang semuanya jumlahnya adalah 96. Ini mempermudah. Ya, ini mempermudah kita sehingga kita bisa mengelompokkan. Ini masuk ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembahasannya tentang apa saja. Ini ada 8 kelompok. Ya. Baik, kita akan bahas dulu, yaitu dari kitab At-Tashil dulu. Nanti kalau sudah muhtawa surah atau kandungan suratnya sudah selesai, baru kita bicara tentang kitab tafsir